Salam hebat profesional dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tahapan ketiga dari tahapan membuat suatu kebijakan publik. Karena tahapan pertama itu identifikasi, tahapan kedua itu agenda setting. Kita akan masuk tahapan yang ketiga sekarang yang kita sebut dengan formulasi kebijakan. Tentu para profesional baik itu di government maupun di private sector tertarik. Apa sih formulasi kebijakan itu? Secara sangat sederhana, saya akan memaparkan kepada para profesional supaya gampang dimengerti dan juga gampang melakukan formulasi itu. Karena kalau kita salah memformulakan suatu kebijakan, itu berakibat fatal nanti dalam proses selanjutnya kebijakan itu, apalagi kalau sudah masuk dalam proses implementasinya. Olehnya itu mari kita sangat hati-hati memformulakannya kebijakan itu, sehingga semua gerakan, semua energi yang kita pakai menyerap dalam satu menuju sasaran yang jitu. Apa sasaran jitu itu? Begitu kebijakan kita sampai di tujuannya. Apa itu tujuannya? Masyarakat merasa senang dan happy, bahagia karena kebijakan itu sesuai dengan harapannya. Baik para profesional, mari kita jelaskan tentang formulasi kebijakan itu. Sebelum saya masuk ke formulasi kebijakan, kita akan menganalogikan lagi supaya gampang untuk dimengerti kepada para profesional dimanapun Anda berada. Pertama, kita tetap aja di kesehatan. Ambil aja body kita ini sebagai suatu hal yang simpel sekali. Yang paling dekat dengan saya adalah badan saya inilah yang saya akan mencoba mengambil analoginya. Ketika kita bicara formulasi, tadi ambil kesehatan, diidentifikasi, di dokter juga, diperiksa badan kita. Setelah kita diperiksa, tahu identifikasinya seperti apa penyakitnya, kita diberikan resep oleh dokter. Agenda kita setelah dapat resep, yaitu kita ke apotek untuk mendapat obatnya. Nah, pada saat kita di apotek, kita sudah membeli obat, kita bayar obatnya, diberikan obat oleh sang apoteker tadi. Tapi jangan salah, perhatikan baik-baik. Di sampul obat itu ada tertulis tulisan. Biasanya 1x1, 2x1, atau 3x1. Yang pasti tidak ada 7x1 di situ. Anda bisa semaput langsung pada itu. 1x1, 2x1, dan 3x1, ataupun yang lain, 2x2, 3, apapun yang lain, atau 3x2 atau 1x2. Semua ini adalah formulasi untuk minum obat. Nah, ini supaya itu formulanya untuk minum obat. Saya mencoba membawa kepada masyarakat kaitannya dengan kebijakan publik. Bagaimana formulasinya membuat kebijakan publik? Tadi contoh minum obat tadi ada formulanya. Apalagi kalau kita mau membuat satu kebijakan. Caranya seperti ini para profesional. Nah, biasanya kan kita lihat skopnya kebijakan itu. Kalau kebijakan itu harus melibatkan instansi yang lain, katakanlah naik haji, itu adalah kebijakan nasional. Ini nggak mungkin satu provinsi aja melakukannya. Ini sifat nasional. Tapi perlu kita tahu skopnya aja sudah berbeda. Berarti secara keseluruhan, secara nasional se-Indonesia. Tapi jangan salah bahwa kebijakan naik haji itu bukan cuma diurus oleh Menteri Agama. Kebijakan naik haji ini harus diurus juga melibatkan dari Menteri Kesehatan. Karena seseorang yang mau naik haji tentu harus fit kesehatannya. Baik sebelum berangkat, sementara ada perjalanan, sampai pulang. Sampai di tujuannya juga dipelihara kesehatannya. Sampai pulang ke rumah dia harus sehat walafiat. Berarti Menteri Kesehatan juga ikut di dalamnya. Sudah ada Menteri Agama, sudah ada Menteri Kesehatan. Jangan salah, kita ini juga harus melampaui negara kita, batas negara kita. Harus keluar negeri. Berarti harus berurusan sama Menteri Luar Negeri. Karena ada paspor begini. Harus ada paspor yang dibuat. Artinya kebijakan haji itu formulanya 3x1 misalnya, karena 3 menteri yang akan terlibat. Kebijakan 3 menteri, kebijakan bersama. Ini
Ambil contoh seperti itu untuk kasus naik haji saja, untuk masalah naik haji. Belum lagi kebijakan yang lainnya. Kebijakan lain misalnya kebijakan pembasmian narkoba misalnya, mungkin bukan tugas dari BNN semata, tetapi ini sudah masalah nasional, masalah generasi muda, generasi pemegang generasi masa depan bangsa Indonesia, ada generasi muda. Kita harus pelihara kesehatannya supaya dia sehat di masa-masa yang akan datang dalam mengambil tongkat estafet kepemimpinan negara kita ini. Berarti mungkin dari BNN mengeluarkan suatu kebijakan, kepolisian ikut juga terlibat di situ, kemudian kesehatan juga ikut terlibat di situ. Ini semua akan berinteraksi, bisa jadi 3x1 jadi ada 3 instansi yang terkait dengan 3x1. Tapi kalau kebijakan itu cuma satu saja, waktu itu ambil contoh saja, kebijakan yang pertama kali mengatakan sehat dan pintar itu adalah Bapak Jokowi sebagai gubernur waktu itu di DKI Jakarta. Dia ngajak Jakarta pintar, Jakarta sehat. Ini berarti cuma tingkat Jakarta pada saat itu, dan itu dapat dibawa naungan gubernur aja. Jakarta pintar, Jakarta sehat. Tidak mungkin dia akan melibatkan daerah yang lain. Daerah yang lain seperti Banten, khusus Jakarta. Jadi khusus untuk skop DKI, dari skop wilayah pemerintahannya. Tapi begitu dibilang Jakarta pintar, berarti Pak Jokowi harus bekerjasama dengan sektor pendidikan yang mengarungi pendidikan itu, sehingga Pemda dan pendidikan itu mungkin 2x1. Pemerintah daerahnya yaitu DKI, kemudian dinas pendidikannya yaitu provinsi, dinas pendidikan provinsi DKI bekerja sama. Bagaimana seluruh stakeholder, bagaimana 10 customer di bidang pendidikan harus tersentuh oleh pendidikan. Tidak ada satupun manusia yang wajib belajar tidak mengenyam pendidikan itu. Ini sebetulnya Jakarta pintar waktu itu. Begitupun kesehatan. Kesehatan waktu itu Pak Jokowi akan mengatakan Jakarta sehat. Berarti harus jangan ada yang sakit di warga Jakarta itu. Sehingga dikatakanlah Jakarta sehat. Ini di bidang kesehatan. Pak Jokowi harus bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi, bukan dinas pertanian, karena di kebijakan di bidang kesehatan. Ini lagi formulanya harus dia bekerja dengan dinas kesehatan. Nah, formula itu mengembangkan alternatif yang ada, mengerucut sehingga kita fokus pada suatu bidang tertentu. Bidang kesehatan mungkin yang diperlukan dan bidang pendidikan. Menurut perhitungan kacamata pemerintah DKI waktu itu semasa pemerintahan Pak Jokowi, bahwa 2 sektor ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat warga DKI untuk mengangkat harkat dan martabatnya, pendidikan dan kesehatan. Tentu infrastruktur juga lain masih diperlukan, bagaimana menangani banjir di Jakarta, bagaimana menangani kemacetan di Jakarta. Ini harus dilakukan dengan kebijakan-kebijakan. Keluarlah formulanya waktu itu namanya 3-in-1, ganjil genap, semua untuk lalu lintas kemudian. Ya, kemudian untuk banjir, ya mengatasi banjir, semua sungai-sungai harus bersih, tidak ada sampah. Semua ini adalah tidak mungkin dia akan bekerja sama dengan departemen yang lain yang tidak berkaitan dengan tujuannya itu. Nah, inilah yang saya anggap formula. Jadi ada 2x1, 3x1, ada 1x1. Kalau itu kebijakannya di tingkat kecamatan saja, tidak perlu kita naikkan di tingkat provinsi. Pada saat kita bicarakan soal level, scale dari suatu kebijakan, katakanlah kebijakan tentang pasar Tanah Abang, tentu akan dilakukan oleh kecamatan, paling tidak minimal di kecamatan Tanah Abang. Karena pasar ini berada di kecamatan Tanah Abang. Pak camatnya dalam hal ini akan memang bagaimana bekerja sama dengan yang berada di pasar itu, pedagang kaki limanya, sehingga dia menyelesaikan pasar Tanah Abang itu akrab, lancar jalanan di sana. Tidak mungkin akan bekerja sama dengan kecamatan yang lain yang di Jakarta ini. Jadi khusus Tanah Abang, begitupun juga kecamatan, masalah-masalah di kecamatan yang lain. Jangan diangkat ke tingkat lebih tinggi kalau masalah itu cukup di kecamatan. Begitupun di tingkat Kota Madya. Kalau masalah itu cukup skopnya di Kota Madya, jangan kita angkat di tingkat gubernur provinsi.
Karena provinsi itu akan membawa seluruh kota yang ada di situ. Jadi ada spesifikasi. Ada masalah khusus yang terjadi di kecamatan, cukup di tingkat kecamatan. Kalau masalah itu di tingkat kota madya, kota kita masukkan di scale kota. Kalau tingkat kabupaten kita kabupaten. Begitu pun kalau kebijakan itu cuma bisa dilakukan di tingkat kelurahan, jangan dia angkat ke tingkat kecamatan. Karena dalam satu kelurahan itu ada beberapa, dalam satu kecamatan ada beberapa kelurahan lagi khusus untuk lurah itu. Katakanlah lurah ini sering terjadi ada di situ kejahatan miras misalnya, ya. Di tempat lain kelurahan tidak ada mirasnya. Jadi kebijakan tentang miras cuma berlaku di tempat itu. Pak lurahnya harus tegas menjalankan kebijakan yang dia ambil menyangkut masalah miras misalnya. Nah, inilah para profesional scale hal-hal yang kita perlu perhatikan dalam formulasi kebijakan. Singkatnya formulasi kebijakan para profesional, bagaimana mengerucutkan, bagaimana memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang telah tersedia. Karena yang kita harus putuskan satu kebijakan. Tidak mungkin 3, 4 yang di situ harus kita pilih. Harus menuju ke satu. Misalnya dari 7 pendapat menjadi 5 itu melalui suatu proses. Dari 5 menjadi 3 melalui jadi proses. Tidak gampang itu karena ada berdebat orang di sana untuk menuju ke 3. Kemudian dari 3 menuju ke 1 itu melalui suatu proses lagi para profesional, sehingga tinggal satu nanti kebijakan kita ambil yang kita yakini inilah yang paling bermanfaat dari beberapa alternatif tadi yang tersedia, yang kita pilih akhirnya menjadi ini namanya formulasi kebijakan. Memformulakan, kita sepakati bersama melalui suatu perdebatan yang panjang, pemikiran yang luas, wawasan yang luas, sehingga benar-benar kita yakini bahwa kebijakan yang kita ambil seperti ini dengan formula yang kita tetapkan itu akan menjamin kita sampai kepada tujuan daripada suatu kebijakan itu, yaitu sampainya kebijakan itu menuju sasaran. Itulah yang kita sebut namanya kebijakan yang jitu. Salam hebat profesional.